upacara bendera hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pasukan siap! Gerak! Pasukan istirahat di tempat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dilanjutkan dengan laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Namun, pasukan 1 siap! Pasukan 2 siap! Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! laporan pemimpin upacara. Lapor upacara hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
kepada bendera merah putih. Hormat! Siap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan negara Republik Indonesia. Mengeningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berperi kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi berkah dalam. Merdeka! 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 Peringatan Hari Kemerdekaan RI pada kali ini sungguh sangat berbeda. Petugas upacara peserta upacara pada tahun ini adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan diikuti oleh peserta didik SMA Pangutilur Don Bosco melalui daring. Anak-anak bertempat di rumah masing-masing. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi COVID-19 ini merupakan krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan bagi seluruh dunia. Pandemi yang merubah tatanan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Tatanan hidup yang memaksa kita sebagai pelaku di bidang pendidikan untuk lebih mengenal dan mendalami perangkat-perangkat baru pembelajaran demi menunjang pembelajaran secara daring. Dan kita menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun kita berada. Tetapi dari krisis ini, kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan pada saat ini dan setelah kegiatan ini. Tema besar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini adalah Indonesia Maju, yang memiliki relevansi dengan tujuan di periode yang baru ini, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil maupun menengah, serta kebanggaan kita terhadap produk-produk lokal, produk buatan anak bangsa, produk buatan Indonesia. Logo peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus kali ini adalah perisai dengan bertuliskan tahun 75. Terinspirasi dari simbol perisai dalam lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Logo kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dalam angka 7, elemen bagian atasnya melambangkan kesetaraan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu. Sedangkan badan angka merepresentasikan progres kerja yang dinamis dan merepresentasikan kepentingan progres infrastruktur. Badan angka 5 merepresentasikan regenerasi, kerja yang konsisten, dan progres kerja nyata dalam bekerja. Bentuk yang menyerupai lingkaran di angka 5 melambangkan progres kerja yang terus-menerus melibatkan nyata, selalu memperbaiki, dan selalu mengejar target. Indonesia Maju adalah sebagai representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menciptakan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sebagai fondasi bagi negara untuk bisa menghadapi persaingan global. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata. Kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar-benar penting, menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku pendidikan untuk mengisi kemerdekaan di tengah pandemi? Pertama, kreativitas guru ditantang. Untuk pertama kali guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau secara online, menggunakan perangkat-perangkat baru, antara lain menggunakan Zoom, menggunakan Webex atau Google Meeting, atau media konferensi yang lain. Hal ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun kita berada. Kedua, orang tua menjadi guru. Siswa belajar di rumah, memberikan tuntunan pendampingan belajar di rumah. Peran orang tua menjadi luar biasa, secara instan menjadi tutor bagi anak-anak. Betapa sulitnya menggantikan peran guru di rumah untuk bisa mengajar anak-anak secara efektif, yang kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum begitu besar. Yang ketiga, kolaborasi guru, orang tua, dan peserta didik. Guru, peserta didik, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini: tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua. Tanpa kolaborasi yang efektif
tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, maka perlu komunikasi yang erat antara tiga pilar tersebut, sehingga pembelajaran efektif dapat terlaksana. Yang keempat, solidaritas antar semua. Sistem pembelajaran daring tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, sekedar memberi pekerjaan rumah dan capaian segi kognitif peserta didik saja, namun juga melibatkan segi kegiatan non-kognitif seperti sapaan, perhatian, empati, hubungan emosial yang dilibatkan sehingga tujuan merdeka belajar saat pandemi dapat tercapai. Pembangunan karakter dan etika di tengah pandemi sangat ditekankan. Timbulnya empati, solidaritas, perhatian di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan terus-menerus. Bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat setelah krisis ini berlalu. Yang kelima, saatnya berinovasi dan berekspresi. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah saatnya kita mendengar hati nurani dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa akan datang. Maka dari itu, marilah kita sebagai pelaku pendidikan dengan tulus hati untuk menanggapi tantangan krisis pandemi ini dengan mengambil bagian dalam tanggung jawab menjadi teladan. Terus berjuang mencerdaskan anak bangsa, terutama di sekolah kita yang tercinta ini. Mengajarkan karakter dan etika sehingga peserta didik SMA, Pangudi Luhur dan Posko tidak hanya pandai, namun memiliki sikap kejujuran, tanggung jawab, sportivitas, saling menghormati, saling menghargai, berempati satu dengan yang lain, dan dapat berkreativitas secara positif di tengah krisis dengan semangat Santo dan Bosco, to be humble, strong, and dedicated. Sekian amanat saya. Upacara dapat dilanjutkan. Merdeka! 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 Siap! Siap! Menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka dan Mars Don Bosco. Merdeka!
bacaan doa. Bruder, para Bapak Ibu Guru, karyawan, dan para peserta didik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa, pencipta alam semesta. Engkaulah sumber segala rahmat bagi kami. Engkau telah menciptakan tanah air Indonesia sebagai tempat tinggal kami. Dengan segala kerendahan hati, kami keluarga besar SMA Apel Don Bosco dan seluruh bangsa Indonesia berhimpun dan menundukkan kepala, mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas karunia dan rahmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Pada kesempatan yang baik ini, kami, para guru, karyawan, para peserta didik SMA Apel Don Bosco, mensyukuri dan memperingati upacara bendera Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Ya Allah, Tuhan kami, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, berikanlah kami inspirasi yang terus mengalir tanpa henti untuk selalu menciptakan sumber daya manusia unggul dan bermartabat, Indonesia maju dan berjaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, dan bangkitkanlah kesadaran bangsa kami. Perjuangan bangsa kami belum selesai. Perjalanan sejarah bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari ancaman dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, serta permusuhan. Ciptakan ketulisan hati kami rasa cinta tanah air, dan jadikan kami bangsa Indonesia yang menghargai jasa pahlawannya. Serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang berbelas kasih, jadikan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merakatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa kami dengan penuh jiwa yang hidup dalam keberagaman serta kebinekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, kami berdoa pula bagi situasi yang masih memprihatinkan dengan adanya pandemi virus corona. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkan kasih-Mu atas kami, bentengilah dan pelihara kami, agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu di surga, dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuntunlah para pemimpin bangsa maupun para medis agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Yalah Bapa yang Maha Rahim, demikianlah segala pujian, permohonan, ungkapan rasa syukur dan harapan ini. Kabulkanlah permohonan doa kami. Akhirnya ya Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula. Santo Don Bosco, doakanlah kami demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Siap! Tegak! Siap! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.